Ini izin Pak Kiai. Jadi kemarin itu ada ikut pengajian juga Pak. Jadi terkait tentang bab kurban Pak. Nah jadi yang dipakai itu kan kitabnya Fathul Mu'in Pak. Nah ini saya juga baru dengar. Jadi isinya dalam kurban tersebut bahwasannya kita yang berkurban atas nama kita itu tidak boleh memakan daging kurban tersebut terkecuali 1 sampai 3 potong dan itu bagian hati. Nah, tapi dengan dicek-cek lagi Pak Kiai untuk masih yang dari Imam Syafi'i juga di kitab Fathul Qorib itu menyebutkannya boleh sepertiga yang dimakan. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan Pak Kiai, jadi yang lebih utama itu seperti apa Pak Kiai untuk yang berkurban ini, apakah lebih utamanya boleh memakannya untuk mendapatkan berkahnya atau yang dari kitab Fathul Mu'in tadi Pak Kiai? Mohon masukannya, pencerahannya Pak Kiai. Mungkin itu dulu aja Pak Kiai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini musim Pak, di mana-mana orang bukan berkorban sapi. Orang sekarang kebanyakan dikorbankan atau jadi korban panitia. Iya. Lu bukan tahu, emang kejadian sudah. Iya. Saya ngadepin situasi pertanyaan kayak begini sudah berkali-kali, gitu ya. Itu kitab Fathul Mu'in nggak salah. Yang salah bagaimana kita menjelaskannya dan memahaminya. Jadi di dalam dunia persilatan ini, persilatan dalam urusan kajian ya, itu nanti ada tataran mengajar ya, ada tataran berfatwa gitu. Kalau memang orang-orang pada ngaji buka kitab Fathul Mu'in, itu namanya mengajar gitu. Nah sampean tadi itu kasusnya ngaji Fathul Mu'in atau dikasih tahu tentang hukum di Fathul Mu'in? Dikasih tahu, situ kan nggak ngaji Fathul Mu'in gitu kan. Dikasih tahu tentang hukum di Fathul Mu'in, itu namanya berfatwa. Itu bukan mengajar namanya. Ada kejadian di masyarakat begini, akhirnya si ustadz tadi merujuk kepada kitab Fathul Mu'in. Ini namanya mengajar atau fatwa? Fatwa. Dan di dalam mengajar dengan fatwa itu beda, gitu. Beda Pak, aturan mainnya beda. Nggak bisa orang difatwakan cukup dengan modal 1 kitab, nggak bisa. Nggak bisa. Bubar dunia persilatan. Di Anatul Tolibin ada keterangan, kalau ada orang mengatakan, nih kambing saya nih Pak, kalau menurut kitab Fathul Mu'in dan kitab Anatul Tolibin, berarti orang ini nggak boleh makan itu. Karena apa? Ini dihukumi nazar dalam kajian, gitu. Orang bapak ngerti nazar juga kagak kok. Ngerti nazar nggak? Apa coba syarat rukunnya? Bukan. Mau nikah apa? Nikah juga ngijab loh ya. Ini orang ini gak ngerti Pak, nggak ada kajiannya. Artinya apa? Kalau ketemu orang awam, berarti posisi kita itu memberi fatwa. Kalau ketemu santri, posisinya ngajar. Kalau ngajar pakai kitab, kalau fatwa nggak cukup dengan 1 kitab. Kewajiban seorang mufti itu beda dengan kewajiban seorang
pengajar. Nah ini yang rancu gitu loh. Orang awam difatwain selalu kitab, ya nggak cukup lah. Contoh kasus begini, ada si kakek tukang ngarit, tiap ngarit dapat duit 10.000 ditabung, 10.000 tabung. Jadi korban berapa tahun kira-kira? Katakan 10 tahun baru bisa kebeli kambing. Setelah ngarit 10 tahun. Cuma sialnya ini si mbah ngarit 10 tahun punya cucu. Mbah tahun ini insya Allah cukup beli kambing, kita berkorban, nanti kita nyate, kata si mbah tadi. Dibawa ke masjid, nih Pak, ini korban saya nih, nanti saya minta ya. Kata si ustadz berdasarkan kitab tadi, oh Pak, kalau Bapak sudah ngomong ini korban saya, berarti itu nadar, Bapak nggak boleh makan. Nah, kira-kira si mbah ini piye? Jadi korban apa mending tak sembelih aja deh, nggak usah korban. Gitu loh. Kalau berfatwa itu ada aturan mainnya. Gitu loh. Dia harus tahu fahmul waqi', satu, memahami kondisi siapa yang akan diberi fatwa, bagaimana kondisinya ini gitu. Kedua, ketiga, persyaratannya panjang jadi mufti itu. Dan yang kita lihat di dunia persilatan ini, kagak ada yang layak berfatwa. Ngajar aja juga nggak becus kok. Itu buktinya bikin bingung. Nggak ada pencerahan, malah kebingungan. Memang secara ilmu fikih itu dihukumi nadar, tapi kalau bagi orang awam itu ada kaidahnya, al-amil madhabalahu. Orang awam itu kalau dalam fatwa nggak ada madhabnya. Selama ada ulama yang memperbolehkan, wis ikutin, boleh gitu. Nah nanti pertanyaannya, ada nggak ulama yang bertentangan dengan Fathul Mu'in yang membolehkan makan korban? Nah itu nanti gitu fatwanya itu. Nah kalau orang awam harus ngikutin satu madhab, pusing Pak. Ulama itu dalam berfatwa cari tugasnya memberikan solusi supaya umat selamat atau membuat umat ruwet. Nah, gitu loh. Fatwa ini ya untuk apa? Menyelamatkan umat ini. Jangan sampai terjerumus kepada murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa diselamatin, dikasih solusi. Gimana caranya supaya bisa nyate, kan gitu. Loh iya, ya korek. Itu ustadznya, emang ada ustadz yang membolehkan orang yang ngomong ini kambing saya nih buat korban nih, boleh dimakan? Ada orang nggak ulama yang boleh? Wah, orang kitabmu cuma Fathul Mu'in doang, ya nggak ketemu gitu. Ada ulama yang membolehkan. Nah ikut mana? Nah iya udah, gitu aja kok repot. Wadah, tenang aja. Nanti kepengen tahu kitabnya ke Teguriu. Lah iya sudah. Gitu. Kalau bagi kita mah, kita ini orang awam. Ikut orang alim, ada yang dirujukan, ya sudah silakan, ahlan wa sahlan, boleh. Gitu. Di mazhab Syafi'i nggak ada, geser ke sebelah. Nah itu makanya perbedaan ulama itu rahmah, ikhtilafu ummati rahmah, gitu loh. Perbedaan ulama itu rahmat. Kenapa? Kita boleh ikut yang mana aja. Dalam berfatwa itu harus mengedepankan rahmat buat umat. Jangan mempersulit. Ada orang berfatwa, saya ngajinya cuma Sabina. Najis ini, loh di situ susah air kok.
susah air, ayam belepotan di rumah itu. Lalu kalau kita fatwakan dikit-dikit najis, modern Pak, orang masih gak sholat semua, air susah kok. Harus ngepel kotoran, wah ini itu, wah, air dari mana? Itu. Cari fatwa yang mengatakan kotoran ayam nggak najis. Apa boleh ngikutin? Boleh, nggak ada masalah. Ketika satu situasi kondisinya harus dipahami, makanya seorang mufti itu harus fahmul waqi', memahami ini kalau di sini susah air apa gampang air, begitu. Jangan berfatwa ngikut ulama yang keras, ikut ulama yang situasional. Itu baru rahmatan lil alamin. Gak bisa berfatwa, udah aja jangan ngomong deh. Iya.